Harusnya debu yang suci. Apa itu debu? Tanah yang sudah menjadi tepung, itu namanya debu. Jadi tanah syaratnya sudah menjadi debu, kemudian tidak basah dan tidak lembab. Dan yang kedua, tanahnya harus suci. Wabarakatuh. Hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram liqabatil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin khususan ila hadrati Syekh Haji wa ila hadrati Syekh Nawawi At-Tanahar Al-Bandani wa ila hadrati Imam Abu Syuja'i wa ila hadrati Syekh Nawawi wa ila hadrati muallimina Muhammad Syafi'i Azami muallimina Haji Abdul Khair wa muallimina Haji Ahmad Muhammad wa khususan ila hadrati jami' masyayikhi khususan ila arwahi abaina wa ummahatina وجدنا وجدتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شيء لله والفاتحة. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور أوسطها وشر الأمور محدثة وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المفسر رحمه الله تعالى وقال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع بعلمه بالدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والشرائط التيمم 5 أشياء: وجود العذر بسفر أو مرض ودخول وقت الصلاة وطلب الماء وتعذر استعماله وإعوازه بعد طلبه وتراب الطاهر الذي له غبار فإن خالطه جس أو رمل لم يجوز. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para asatidz, para sepuh, tokoh masyarakat, berkhusus guru kita al-mukarram Ustaz Muhammad Aush. Tidak ketinggalan Al-Mukarram Bapak Ustadz Mukhlis Nur, Bilusus Ketua Risnur, Saudara Fikri dan Saudara Ilham. Tidak ketinggalan para santri dan santriwati, para adik-adik sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dengan izin Allah malam ini kita kumpul dalam rangka ta'lim, dalam rangka i'tikaf, dalam rangka silaturahim, dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan niat yang baik, langkah yang baik dicatat sebagai amal ibadah dan menjadikan bekal kita nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Faslun fit tayammumi ay hadza faslun fit tayammumi. Bermula ini
Itu pasal dalam menerangkan tayamum. At-tayammumu lughatan al-qasdu, bermula tayamum menurut bahasa itu al-qasdu, maksud. Maksud apa? Maksudnya adalah debu. An-niyatu lughatan al-qasdu, niat juga menurut bahasa al-qasdu. Apa tuh qasdu? Maksud. Al-haju lughatan al-qasdu, haji juga menurut bahasa adalah qasdu, yaitu bermaksud. Wasyar'an, dan menurut syara, tayamum menurut syara, menurut agama, menurut Islam, isalu turabin tahurin lil wajhi wal yadaini badalan an wudu'in au guslin au ghusli udwin bisyara'ita makhsusatin. Yang namanya tayamum itu isalu turab, menyampaikan debu. Kepada mana debu? Debu yang mana? Tahurin, harusnya debu yang suci. Apa itu debu? Tanah yang sudah menjadi tepung, itu namanya debu. Jadi tanah syaratnya sudah menjadi debu, kemudian tidak basah dan tidak lembab. Dan yang kedua, tanahnya harus suci. Tidak boleh tanah yang najis, tidak boleh tanahnya yang mustakmal, dan tidak boleh tanahnya yang bercampur dengan kapur. Tidak boleh tanahnya yang bercampur dengan pasir, harus tanah. Kemudian lil wajhi, kepada wajah, wal yada ini, dan dua tangan. Jadi alat tayamum cuma dua, wajah dan tangan. Gak ada kumur-kumur, gak ada yang namanya istinsak, masukin debu ke dalam hidung. Gak ada juga menyapu kaki, gak ada juga menyapu dua telinga. Jadi tayamum itu hanya dua, apa namanya, anggotanya, wajah dengan tangan. Sampai mana tangannya? Sampai dengan sikut, seperti wudhu. Wudhu sampai sikut. Wajah juga, yaitu batasan muka, itu wajah. Badalan anil wudhuin, halnya sebangkit daripada wudhu. Jadi kalau nggak ada air, maka gantinya tayamum. Wa ghuslin, dan pengganti mandi. Orang punya hadas besar, mau mandi nggak ada air, tayamum. Orang junub mau sholat nggak ada air, maka gantinya tayamum. Jadi pengganti wudhu dan pengganti mandi, baik itu mandi besar maupun mandi kecil, baik itu wudhu yang wajib maupun wudhu yang sunnah. Wa ghusli udwin, atau pengganti anggota-anggota badan yang nggak boleh kena air. Anggota wudhu, kaki nggak boleh kena air. Kata dokter, ini kaki nggak boleh kena air, kalau kena air bisa lumpuh, maka diganti dengan tayamum. Mandi besar, mandi junub, udah keluar air mani, udah hubungan seksual dengan suami istri, kebetulan tangan nggak boleh kena air, maka tangan itu diganti dengan tayamum. Atau ada orang yang punya penyakit diabetes, lalu kakinya busuk, kemudian diperban, kata dokter nggak boleh dibuka, kalau buka bisa acak-acakan. Maka ketika dia mandi dan ketika dia wudhu, maka kaki yang nggak kena air itu diganti dengan tayamum. Nanti tata caranya bisyara'ita makhsusatin, dengan syarat-syarat yang
khusus dengan syarat-syarat yang dikhususkan. Jadi ada syarat-syaratnya. Gak sembarangan kita tayamum, harus ada syarat-syaratnya. Apa tuh syarat? Ma yatawaqqafu sihhatul ibadah. Ya, yaitu sesuatu yang berkaitan dengan sahnya ibadah. Wa huwa mawjudun min awali ibadah ila akhir ibadah. Dan dia adalah harus ada dari mulai awal ibadah sampai akhir ibadah. Itu namanya syarat. Tanpa syarat tidak akan sah itu tayamum. Sholat tanpa syarat tidak akan sah. Wudhu tanpa syarat pun tidak ada sah. Mana syaratnya? Wasyaraitu tayammumi khamsatu asya'a. Bermula syarat-syarat tayamum itu 5 sesuatu. Wa fi ba'di nusakhil matni khamsu hisolin. Sebagian kitab nasah yang lain, sebagian kitab-kitab yang lain selain daripada Fathul Qorib itu bukan khamsatu asya tapi khamsu hisolin. Sama maknanya, asya sesuatu, hisolin perkara. Jadi ada yang mengatakan khamsatu hisolin, ada yang mengatakan khamsatu asya, sama. Jadi di kitab yang lain tuh bukan khamsatu asya tapi khamsu hisolin, sama maksudnya. Ahaduha, bermula salah satu 5. Mana syaratnya yang pertama? Wujudul udri, adanya udur. Apa itu udur? Tidak boleh kena air. Apa itu udur? Ada udur hissi, ada udur syar'i. Kalau udur hissi memang hakikatnya nggak ada air. Ya. Kenapa? Lifaqdil ma'i, karena nggak ada air. Itu udur namanya. Bisababi udrin, yang pertama adalah wujudul udri, adanya udur. Bisaparin, dengan sebab perjalanan, au marodin, atau dengan sebab sakit. Perjalanan dari sini ke Bandung, perjalanan dari sini ke Mekah. Ketika waktu kita di atas pesawat, waktu pas sholat boleh kita tayamum. Ketika kita naik kapal, kemudian begitu pas naik kapal, lalu kita datang sholat, padahal air laut banyak. Tapi kalau kita sampai ambil wudhu di laut, takutnya kita kejebur karena ombak gede, lalu kapal goyang, takutnya ketika wudhu kita kejebur lalu mati. Nah, kalau memang demikian, maka tayamum. Atau di kapal nggak ada air buat wudhu, maka tayamum. Au marodin, atau dengan sebab sakit. Wah, sakit nih. Sakit misalkan contoh panasnya tinggi, kata dokter, Bapak jangan dulu kena air selama seminggu karena badan Bapak ini panasnya sampai 40 lebih. Ya, minimal orang itu 37, paling banyak 38, ini sampai 40. Waduh, jangan kena air, takut lumpuh. Begitu pas karena kata dokter tidak boleh kena air karena sakit, maka itu diganti dengan tayamum. Atau kita punya luka kemudian luka tersebut kata dokter ini jangan dulu kena air ya luka, kalau kena air lambat sembuhnya, maka itu luka diganti dengan tayamum. Atau kita punya borok, tadi itu orang diabetes punya boroknya kemudian diperban, lalu kata dokter nggak boleh dibuka perbannya, kalau dibuka bisa bahaya. Nah, ketika wudhu maka diganti dengan tayamum. Ketika mandi hadas besar diganti dengan tayamum. Kenapa? Wujudul udri, karena ada udzur. Kalau nggak ada udzur nggak boleh. Air ada, perjalanan bukan, nggak sakit nggak apa, wajib mengambil wudhu, wajib pakai wudhu. Berbeda dengan istinja. Kalau istinja kemarin boleh istinja mah, ada air boleh istinja pakai tisu, ada air boleh istinja pakai batu. Yang bagus batu dulu baru
Tapi kalau tayamum nggak boleh. Kalau selain orang yang sakit nggak boleh, ya, karena nggak ada air, kemudian ada air masih tayamum nggak boleh, kecuali tadi sakit. Waktu dulu waktu sholati, yang kedua masuk waktu sholat, karena tayamum nggak boleh, karena sohibu dororo itu tidak boleh kecuali masuk waktu. Semua orang karena itu namanya sohibu dororo, disebutkan sohubul udrin, sohubul doruro. Jadi kalau yang namanya doruro nggak boleh kita wudhu, nggak boleh kita tayamum kecuali sudah masuk waktu. Mau sholat isya pas masuk isya baru tayamum, mau sholat maghrib pas waktu maghrib baru tayamum, mau sholat subuh pas waktu subuh baru tayamum, mau sholat duha ketika matahari tinggi setumpak itu baru tayamum, mau nyolatin mayit ketika mayit itu sudah ditayamumkan baru kita tayamum. Itu harus masuk waktu. Kalau nggak masuk waktu nggak sah. Seperti orang sohibul salsil, orang yang tungkang kentut melulu, bentar-bentar kentut, bentar-bentar kencing, itu wajib wudhunya masuk waktu. Sebab kenapa? Karena sohibul dorura. Nah kalau orang sohibul dorura berarti wudhunya hanya satu kali sholat fardu. Karena ini tayamum termasuk sohibul dorurot, berarti tayamum itu hanya berlaku satu kali sholat fardu. Tidak boleh berlaku dua kali sholat fardu, tapi boleh berlaku beberapa sholat sunnah. Mana sholat fardu? 5 waktu. Mana sholat fardu? Qadha. Mana sholat fardu? Nadar. Nah, itu berarti kalau saya mau besok, kalau sudah Pak Ustadz saya nadar nih, besok mau sholat 2 rakaat. Nah, berarti itu pas. Ya, begitu pas kita mau sholat, tiba-tiba itu wudhu, tayamumnya cuma satu kali sholat duha. Mau sholat duha lagi berarti harus tayamum lagi. Kenapa? Karena tadi disebabkan dengan nadar. Sholat sunnah menjadi wajib bisa babina nadar. Ingatin tuh. Fala yasihu tayammumulaha qabla duhuli waqtiha, maka tidak sah apa tayamum laha bagi sholat qabla duhuli waqtiha, sebelum masuk waktunya. Berarti kalau tayamum yang nggak sah, sholatnya nggak sah. Sebelum adzan maghrib dia udah tayamum, ya. Yang pertama tayamum yang nggak sah, berarti sholatnya juga tidak sah. Tayamumnya tidak sah, sholatnya tidak sah. Wudhunya nggak sah, berarti sholatnya juga nggak sah. Wajib tuh masuk waktu itu bagi sohibud doruro, termasuk tayamum, termasuk orang yang punya penyakit kencing, penyakit berak, atau ibu-ibu atau perempuan yang punya penyakit darah istihadhah. Tahu darah istihadhah? Yaitu darah yang habis masa haidnya masih keluar aja tuh darah. Nah, pas masuk waktu zuhur dia wajib itu dibersihkan, wajib pakai disumpel yang baru, wudhu, sholat. Dan sholatnya hanya berlaku, wudhunya hanya berlaku satu kali sholat fardu. Kenapa? Karena dia termasuk sohibu doruro. Paham tuh? Jadi misalkan contoh ada yang punya penyakit istihadhah, darah penyakit. Darah penyakit kemarin kita sudah bahas, yaitu bukan masa haid dan bukan masa nifas. Masa haid, masa haid itu paling sedikit sehari semalam, paling banyak 15 hari. Ada ibu-ibu yang 16 hari masih keluar, itu bukan darah haid, itu darahnya istihadhah. Wajib mandi, wajib dibersihkan, disumpel, wudhu, kemudian sholat. Nah,
berarti wudhunya hanya berlaku 1 kali sholat fardu. Kenapa? Karena termasuk sohibud darurah. Nanti pas zuhur, asar, walaupun dia belum batal, tetap wajib dibuka lagi, wajib dibersihin lagi, sumpel lagi, wudhu lagi terus selama dia masih mempunyai darah istihadah. Wasali sudah yang ketiga, tolabul ma'i ba'da tulil waktu, menuntut air, mencari air setelah masuk waktu. Harus cari air dulu bagi orang yang bukan sakit. Kalau wudhunya karena tayamumnya karena tidak ada air, wajib dulu cari air. Pas maghrib yuk cari dulu ke pasar darurat, ke PIK, ke pasar timbul, cari dulu. Ternyata di pasar timbul nggak ada, ternyata di PIK nggak ada, barulah dia tayamum. Jadi syarat yang kedua harus cari air dulu. Ya. Binafsihi dengan sendirinya, au biman udina lahu, atau dengan orang yang diizin olehnya, pitolabi dalam mencari air, ayat lubul ma'ala, lalu dia mencari air, min rihlihi berupa dirinya, warifqihi dan berupa temannya. Udah, dia nggak bisa jalan, udah tolong, ya tolongin cari dulu lah. Ini kita saya mau tayamum tapi saya belum cari air, tolong kamu cari dulu air. Cariin kelurahan, nggak ada Pak Ustadz, barulah kita tayamum. Ya, atau kita nyuruh anak kita, neng cariin abah, mana cariin air ke pasar darurat. Ternyata di pasar darurat nggak ada air. Udah nggak ada air Pak, ya udah kita tayamum. Karena kita sudah mencari air, apakah dengan sendiri atau dengan orang yang kita izinkan, disuruh tolong cariin air. Ya, tolong cariin air. Dengar-dengar tuh di pasar timur ada air, tolong cari air. Bawa dirigan ke pasar timur, ternyata nggak ada, pulang nggak ada Pak. Barulah dia tayamum. Jadi ada usaha dulu untuk mencari air. Kalau dia tayamumnya lipaqdil ma'i karena tidak ada air. Tapi kalau wudhunya karena sakit, nggak usah cari air, karena dia sakit. Ini mah yang mencari air itu bagi siapa? Bagi orang yang tayamumnya lipaqdil ma'i karena tidak ada air. Fa'in kana munfaridan, maka jikalau dia sendirian cari air, nadhara hawalaihi, maka dia melihat sekitarnya, melihat tuh ke kanan, ke kiri, ke belakang, ke depan, harus dia cari dulu. Min jihatil arbaati, daripada jihad yang 4. Ya, ke PIK, ke pasar darurat, ke sono. Jadi harus carinya 4 arah dulu. Ya, harus 4 arah, jangan cuma ke PIK doang. 4 arah cari. Kita lihat, oh nggak ada. Fa'ingkana mustawin minal ardi, itu pun kalau itu daerahnya datar, jalan kepik dulu, jalan ke sono, wah nggak ada, baru dia tayamum. Jelasnya kalau tayamumnya tidak ada air. Fa'in kana fiha, maka jikalau ada diaman fiha di dalam bumi, irtifaun, apa itu irtifaun? Yang tinggi, wan khifadin, dan rendah. Jadi tanahnya naik turun tuh. Di kampung kan tanah suka ada turun naik kan? Jakarta mah datar, di kampung mah udah naik turun, namanya kampung. Ya. Mana taruh dada kodron adri, maka dia wajib bolak-balik ke atas ke bawah, naik ke atas, tengok tuh ke arah 4 arah, tengok, wah nggak ada, ke bawah, jadi bolak-balik ke atas ke bawah. Kalau sudah tidak ada, barulah dia tayamum. Itu kalau tempatnya tempat tinggi dan datar. Kalau tinggi dan turun, tapi kalau tempat datar, ya
Jangan ngelihat, jadi nggak kudu naik. Tapi kalau naik tempatnya tinggi, wajib tuh naik ke atas. Warabi'u ta'adzuru istimalil ma'i bi ayyahofa bin istimalil ma'i ala dhihabi nafsin. Dan yang keempat, uzur mempergunakan air bi ayyahofa dengan bahwasanya dia takut min istimalil ma'i daripada mempergunakan air ala dhihabi nafsin atas hilangnya diri. Jadi kalau pakai air bisa mati. Kapan nggak boleh kena air? Karena rematiknya udah stadium 5 nih. Udah, jangan kena air. Kalau kena air bisa mati Bapak. Jangan wudhu. Kalau jurus sama aja kita bunuh diri. Kayak wajib itu. Urusan mati mah urusan Allah. Ya, mati bukan karena air, tapi karena ajal. Nggak boleh. Kan kita kan syariat. Ya, sunnah wal jamaah itu adalah hukum syariat dan hukum hakikat. Ada itu kan hakikatnya sholat itu syariat, sholat juga syariat, ya hakikatnya Allah. Orang masuk neraka dan masuk surga itu hakikatnya Allah. Makanya kita syariat. Ada orang mengatakan gak usah sholat, ngapain sholat kalau sudah hakikatnya kita masuk surga. Ada lagi ngapain, ya ngapain kita sholat udah hakikatnya masuk neraka. Itu akidah yang nggak benar. Itu namanya akidah yang benar. Jadi akidah kan banyak, ada akidah Jabariyah, ada akidah Mu'tazilah, ada juga akidah Syiah. Akidah kita harus ada syariat. Ya, nggak boleh. Ya, udahlah, ngapain? Ya, takut amat sih. Udah aja. Percaya sama dokter, jangan. Tetap karena kita agama syariat harus hormati. Suatu itu ada ahlinya. Kata dokter, Bapak ini rematiknya bahaya ini. Kalau kena air bisa lumpuh. Jangan kena air. Jangan wudhu. Tayamum wajib. Contoh. Orang di penjara. Kata musuh, Bapak jangan sholat. Kalau sholat saya tembak. Bagaimana? Jangan sholat. Ntar kalau sudah merdeka, baru dia kodok. Itu sholat udzur. Kenapa? Udzur kan yang pertama mukrahun karena dipaksa. Yang kedua naumun karena tidur. Yang ketiga nisyanun karena lupa. Sholat karena lupa, ingat. Orang yang sholat karena lupa itu enggak dosa, tapi tetap wajib diqodho. Orang tidur ninggalin sholat enggak dosa, tapi tetap diqodho. Orang dipaksa jangan sholat, kalau sholat saya bunuh. Jangan sholat, belain ruh, belain jasad. Ntar begitu pas kita manakala dibebasin, nah wajib qodho. Selama kita nggak sholat, itu wajib qodho. Kenapa? Itu namanya uzur. Nah begitu pula kita tayamum, sama begitu. Ya, wah nggak usah percaya dokter, udah wudhu aja. Udah mati aja. Itu nggak boleh kita ngomong begitu. Kita sunnah wal jamaah ada syariat, ada hakikat. Ya, wudhu kita, saya mah ahlinya. Jangan pakai wudhu. Tayamum. Kenapa? Karena ruh sangat berharga. Karena kita masih pengen ibadah. Ya, masih pengen ibadah. Karena dengan kita sehat, kita bisa ibadah, bisa baca Quran, bisa melaksanakan ibadah yang lain, bisa kita mencari bekal buat nanti pulang ke rahmatullah. Au manfaati udwin, atau hilang manfaat anggota badan. Di tangan Bapak ini bahaya nih, rematiknya pasti tangan. Nanti nggak boleh kena air nih. Kalau Bapak mandi jangan kena air di tangan. Kalau wudhu Bapak jangan kena air. Nah ketika waktu wudhu gantilah tangan kanan ini dengan tayak. Kenapa? Karena cuma tangan doang yang nggak boleh. Atau nih rematik kakinya bungkok. Kata dokter untuk sementara Bapak ini kaki jangan pakai air. Jangan dulu mandi, jangan dulu pakai air, jangan dulu kena air seminggu dah. Ya, udah dah. Ketika wudhu pas kaki nggak boleh kena air, nggak boleh diwuduin. Maka pas kaki diganti dengan tayamum. Nanti kita akan bahas caranya.
Wa yadkhulu fil udri ma law kana bi qurbihi ma'un. Dan termasuk juga kategori udzur ma law kana, yaitu jikalau ada ya bi qurbihi dengan dekatnya Yaman ma'un akan air. Bi qurbihi dengan sebab dekatnya Yaman ma'an akan air. Ini termasuk kategori orang itu dekat sama air. Misalkan contoh di rumah airnya di depan, ya kira-kira 1-10 meter lah antara jarak rumah ke air. Tapi lau qasadahu wa khofa, dan dia takut. Lau qasadahu, jikalau dia menuju air, apa ala nafsi, atas dirinya, min sabuin, dari binatang buas. Wah, di rumah airnya ada di depan kira-kira 10 meter, begitu pas dilihat ada macan. Ada macan, dia nongkrong, waduh, mana saya mau wudhu, pas di atas apa namanya kali tersebut ada macan, bagaimana? Nah, termasuk udzur, maka kita cukup tayamum di rumah. Kalau mah kita keluar maksain, nanti kita macan. Nah, itu termasuk udzur. Aduin, atau musuh, kita punya musuh nyari-nyari kita. Musuh itu kan ada orang yang jegat, ayo kita jegat. Kalau situ kita langsung bunuh aja. Kalau lewat sini langsung aja kita keroyok. Kalau kita lewat sini langsung aja kita gebugin, misalkan contoh. Sedangkan dia mewudhu lewat situ, ada musuhnya banyak. Bagaimana? Jangan maksain. Kalau dia lewat sono ambil air, bisa mati dikeroyok. Udah di rumah aja dia, tayamum aja. Itu termasuk kategori udzur. Au ala malihi min sarikin au ghosobin, atau kalau dia keluar karena banyak copet, banyak pencuri, lengbet, meleng, takut habis sabat. Lagi zaman kan sekarang begini Pak, kalau kita ke sana ke kali, rumah kita nggak punya kunci, rumah nggak pakai kuncinya, kemudian kita bawa, kita pas ke kali wudhu, pulang dari kali itu habis uang kita, habis dicuri, HP kita juga habis dicuri, barang-barang berharga kita habis dicuri. Bagaimana? Udah tayamum aja lah. Kalau saya wudhu keluar ini ya, karena pencuri lagi musim curi orang, lagi musim curi HP, curi duit, atau lagi curi begal, itu lebih baik tayamum. Itu termasuk kategori udzur mempergunakan air. Kemudian ditambah nih oleh Kibu Sonib juga, tambahannya apa? Wa'iwazuhu ba'da tolabi, dan memerlukan air setelah mencari air ada perlu. Misalkan contoh kita nggak punya air, kita berangkat tuh ke pasar, dapat tuh 2 drigen, begitu pas kita mau wudhu, ada binatang ternak kita udah kehausan, udah kasih binatang. Kita jangan wudhu, kasih, karena binatang kalau kita kasih minum bisa mati. Ada tetangga, Pak Ustadz, Pak, saya minta air, saya ini dari pagi sampai sore belum minum dari air, sedangkan air itu mau pakai wudhu sama kita. Jangan wudhu, kasih sama tetangga yang perlu dengan air, kasih kepada orang-orang yang dihormati. Tapi kalau ada ketika mau wudhu kita dirigen, tapi ada orang yang minta, tapi ada binatang yang tidak dihormati. Mana tidak dihormati? Anjing galak, kemudian babi, tarikus sholah, orang yang nggak sholat itu tidak dihormati. Tetangga kita nggak sholat, minta air, Pak, saya udah dari pagi sampai sore ini belum minum. Waduh, mohon maaf ya, saya juga nih buat saya, ya buat wudhu, ya saya boleh ngambil jauh-jauh, jangan dikasih tuh. Kalau yang mintanya orang yang tarikus sholah,
Karena tarikus sholat itu termasuk manusia yang tidak dihormati oleh Allah Subhanahu. Tapi anjing begitu kita mau sholat, mau wudhu, pas satu ember ada anjing 5 datang, udah ngelel dia punya lidahnya. Tapi anjing itu kagak galak. Lebih baik itu air dikasih sama anjing daripada kita karena anjing termasuk binatang yang dihormati dengan syarat anjingnya kagak galak. Nah, itu. Wal khamisu at-turabu tahiru, dan yang kelima syaratnya adalah debunya harus suci. Harus suci. Ghairu munda tidak boleh lebak. Wa yasduqu tahiru, dan benar. Apa kata suci itu? Bil maghsubi, dibenarkan. Masih kategori suci bil maghsubi. Tanah boleh nyuri, tanahnya boleh nyuri. Kemudian pakai tayamum, itu masih termasuk suci tapi haram. Tayamum kan ada yang haram, pakai apa? Tanahnya boleh nyuri, boleh maling, kita pakai tayamum, itu haram. Tapi tetap sah tayamum, cuman haram doang. Seperti kita wudhu pakai air yang boleh maling, berarti air wudhunya haram tapi tetap sah. Ya, kemarin kita bahas tuh wudhu pakai air boleh maling. Contoh, pakai air ledeng pam tapi nyuri, dielos, ya nggak masuk meteran, itu termasuk nyuri. Berarti kita wudhunya haram. Kemudian pakai tayamum, tayamumnya tayamum tanah masjid, itu juga termasuk haram. Waturabil makbaroh, ya, tanah kuburan. Nah, itu kalau tanah kuburan kan wakaf, itu nggak boleh. Kalau tanah wakaf nggak boleh, haram kita pakai tanah wakaf karena itu khusus untuk kuburan. Tapi kalau tak kubur yang bukan wakaf itu boleh, ya boleh. Tapi kalau kuburan udah digali, di kuburan yang udah lama digali tuh, bekas gali ke atas itu najis. Kenapa kau bekas galian kuburan najis? Karena manusia kalau dalam kubur itu dia membengkak, kemudian dia menjadi cair, lalu tanahnya bercampur dengan lembab, dengan cairan bangkai, itu termasuk najis. Ya. Kemudian yang terakhir, alladzi lahu gubarun, harus tanahnya berbentuk debu. Nggak boleh kalau bukan debu. Contoh apa? Misalkan contoh, ya, yang bukan debu nggak boleh. Harus. Fa in khalatahu jasun aw ramlun lam yajuz. Maka jikalau tanahnya bercampur dengan kapur atau pasir, lam yajuz, tidak boleh. Apalagi kalau kapur, nggak boleh. Ya, kita wudhu pakai kapur, kita wudhu pakai tepung, ya wudhu pakai bedak. Sekarang aja deh, mau bayar pakai bedak, nggak boleh. Harus pakai tanahnya yang suci, ya. Kemudian tanahnya harus berbentuk nyetuk tepung, tidak boleh basah, harus kering, ya. Dan nggak boleh tuh tanahnya masih bungkal, harus berbentuk tepung. Kalau berbentuk bungkal kan nggak nempel. Tapi kalau sudah berbentuk tepung kan nempel. Oh, bisa. Cuma kalau tanahnya masih kering nggak berbentuk tepung, nggak nempel. Ya. Wa kharja bi qaulil musannafi at-turaba ghairahu, dan telah mengecualikan dengan perkataan Kimusonib akan debu. Apa debu? Ghairahu, selain debu. Wa kharaja, dan telah keluar bi qaulil musannifi dengan sebab ucapan Kimusonib akan debu. Ghairuhu, apa selain debu, kanuratin seperti kapur, wasahaqati hazqin seperti tembikar yang ditumbuk. Apa itu? Karena itu bukan termasuk tanah.
batu bata ditumbuk pakai tayamum nggak sah, karena itu kan sudah dibakar. Ya, tembikar yang sudah menjadi tembikar kemudian ditumbuk menjadi tepung nggak boleh. Jadi berarti harus tanah ya yang belum dibakar. Bata yang belum dibakar boleh tuh karena dia belum dibakar. Tapi kalau sudah kenteng yang sudah keras, bata yang sudah dibakar keras, keramik yang sudah dibakar keras, atau tembikar yang sudah dibakar keras, itu nggak boleh pakai tayamum. Kenapa? Karena sudah tidak termasuk tanah dia. Kenapa sudah tidak termasuk tanah? Kalau tanah kan cirinya kalau disiram pakai air dia hancur. Coba kalau bata disiram pakai air hancur nggak? Nggak hancur. Tembikar disiram pakai air nggak hancur. Tapi kalau tanah disiram pakai air hancur nggak? Hancur, menjadi lembung. Jadi nggak boleh itu. Tayamum ambil bata, kecuali batanya yang belum dibakar. Tapi kalau bata sudah dibakar, genteng yang sudah dibakar, tembikar itu tidak boleh dipakai untuk. Kenapa? Karena dia sudah tidak termasuk tanah lagi. Itu mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab yang lain boleh. Ya, mazhab Imam Maliki boleh setiap sesuatu yang asal dari tanah boleh pakai tayamum. Makanya kalau kita misalkan contoh di Mekah, tiba-tiba di kapal tiba-tiba mau tayamum nggak ada debu, nggak boleh tayamum. Kenapa? Syaratnya Imam Syafi'i itu harus ada debu. At-turabu tahur, debu harus suci, berarti ada debu. Kalau kita tayamum pakai tembok, Imam Syafi'i nggak usah. Ada orang kan pergi haji, begitu pas dia umroh, kemudian dia tayamum pakai tembok, lalu dia tidak tahu ini takdir siapa, ini Imam Syafi'i nggak ngajarin begitu, tapi dia nggak tahu ini cara siapa, itu nggak asal. Jadi kita ibadah tanpa ilmu nggak asal. Kita mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i tidak mengajarkan begitu. Mazhab Syafi'i itu harus ada debu. Makanya bagaimana Imam Syafi'i mengatakan kalau kalian tidak ada air tayamum, tidak ada debu, faqidu tahura lihurmatil waqti. Cukup di kapal kita sholat tanpa wudhu dan tanpa tayamum, usolli fardal maghribi lihurmatil waqti. Allah. Seperti sholat. Pas datang ke Mekah, wajib diulang kembali, wajib dikodok kembali. Itu menurut Imam Syafi'i. Nanti kalau kalian nanti besok pergi haji, kalau berangkat naik kapal, tidak ada air, tidak ada debu, orang-orang ada sholat pakai tayamum, pakai jok, belakang jok. Itu joknya ada nggak kayak debunya? Diginiin nggak ada di kapal, mas steril. Itu nggak sah. Ya, bagaimana langkahnya? Langkahnya kata Imam Syafi'i, bagaimana? Lihurmatil waktu lifaqidu tahuraini. Salat lihurmatil waktu lifaqidu tahuraini, bagi orang yang tidak mendapati air dan debu. Sholli fardal maghribi lihurmatil waktu. Allahu akbar. Seperti salat, duduk Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar, terus bacaan-bacaan sampai selesai. Datang ke Mekah wajib pulang kembali kalau sudah dapat wudhu, lalu sholat kembali. Itu tata cara Imam Syafi'i. Jadi banyak orang yang ikut-ikutan pakai tembok, tahu ilmunya enggak? Tanyain dulu. Itu tata cara siapa ini? Imam Syafi'i nggak ngajarkan begitu. Imam Maliki tahu nggak cara Imam Maliki wudhunya? Tahu nggak tata cara Imam Maliki tayamumnya? Tahu nggak batal-batalnya? Nah, jadi kalau kita mau taklid sesuatu harus tahu ilmu sesuatu. Jangan ikut-ikutan nggak diterima. Kita sementara ini yang kita pelajari, kita hanya mazhab Syafi'i. Ayo, salam masih ada jalan Imam Syafi'i, laksanakan Imam Syafi'i. Jangan dulu kita taklid kepada yang lain. Taklid kepada yang lain nggak tahu ilmunya, nggak terima. Paham? Hati-hati, itu menjadikan pokok bagi kita. Makanya kita al amal bila ilmi mardudah. Amal tanpa ilmu ditolak mentah-mentah. Ini saja dulu pengajian kita walaupun sedikit tentang masalah tayamum. Besok kita akan pelajari faraidu arba'at. Fardu tayamum ada 4. Silakan. Acara tayamum ini memang sebenarnya bagian mau dikasih tahu cara niatnya,
cara juga karena itu kan besok ini kan baru syarat, besok baru furudu taya. Nanti kita besok itu kembali kepada fardu taya. Di situ nanti kita akan jelaskan bagaimana niatnya, bagaimana cara prakteknya misalkan contoh ini ada anggota badan yang nggak boleh kena air diganti tayamum, bagaimana caranya, insya Allah nanti besok ya, karena besok pas babnya, bab tentang faraidu tayamumi, fardu tayamum. Sallallahu alaihi Muhammadin bil awwalin anqal sahabati rasulullah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin hamdan rabbi wa ikfi masjidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala nuril dhalam. Allahumma shalli wa sallim ala nuril anwar. Allahumma shalli wa sallim ala badri tamam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdina biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairat wal hayati wa badal mamat ya qadi al hajat wa ya kabir muhimmat. Allahumma tawil umurana wa sahih jasadana wa qadi hajatina wa aghfir amwalana wa auladana wa ilmana wa habib lana linnasi ajma'in wa tab'anil adawata wal baghdha min bani adam alaihi salam. Allahumma sallimna min afati dunya wa fitnatiha. Allahumma inna nas'aluka salamatan bid din wa afiyatan bil jasadi wa ziyadatan bil ilmi wa barakatan bil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.